saya kemarin itu ngobrol-ngobrol, mereka bilang gini, mereka ngumpulin duit setengah mati dan kemudian ikut arisan dong ya, ketemu teman-temannya dong. Nah, mulai ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya apa? Pada ikutan sebuah investasi bodong dan itu habis. Sayang kan? Padahal kalau misalnya nih mereka tahu misalnya literasi keuangan lebih bagus, informasi mereka taruh di obligasi, reksadana atau mereka belajar trading saham, setidaknya mereka tahu apa yang mereka punya kan, mereka beli yang mereka investasikan nggak sembarang. Nah, ini yang kita penting karena banyak sekali orang pengen hasilnya cepat tapi tidak tahu apa di belakang itu. Nah, ini kita akan kupas ya mulai satu persatu ya. Nah, saya pengen tanya nih, kalau kayak Miss Julie itu suka investasinya apa ini? Kalau tadi kayak Coach Fadlan kan ngomongnya ada obligasi, kamu ada nggak di obligasi atau di reksadana? Belum, karena nggak begitu mengenal sih instrumen itu apa. Kan kita investasilah di instrumen yang kita kenal ya. Jadi kalau dulu aku tuh pernah trading di forex, lalu ada di kripto juga. Cuma belakangan ini aku konsentrasinya di saham. Kenapa? Karena aku mikirnya masalahnya uangnya belum gitu gede, belum gitu banyak. Jadi kalau terlalu tersebar, itu nantinya jadinya kurang maksimal. Jadi aku stopin dulu yang forex-nya. Walaupun menguntungkan ya, cuman karena terbagi-terbagi gitu, aku juga nggak concern. Jadinya cuannya tuh kecil-kecil dan jadinya nggak berasa gitu. Nah, jadi yang itu semua aku kumpulin, sekarang lagi fokus konsennya di saham. Nah, nanti kalau uangnya udah besar, mungkin aku baru mau mikirin lagi. Salah satunya yang aku pertimbangkan sih mungkin ke reksadana ataupun obligasi, tapi mau dipelajari dulu sih. Nanti banyak belajar nih sama Fadlan nih, karena tentang obligasi aku belum gitu ngerti. Sharing aja sih, malu lah Fadlan nih nanti. Iya, nggak apa-apa. Kita saling melengkapi karena kalau misalnya aku bilang inilah butuhnya komunitas yang teman-teman yang ngerti ya. Jadi komunitas nggak sembarang komunitas yang benar-benar rekan kita, teman kita yang mereka mengerti apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka sharing ke kita. Karena saya sangat menghindari loh orang-orang yang istilahnya itu saya menghindari bertanya kepada orang-orang yang nggak ngerti. Jadi better kalau mau investasi nih contohnya, oke saya mau reksadana obligasi, better saya istilahnya konsul, ngobrol gitu sama teman saya ngerti. Ya salah satunya Coach Fadlan nih. Nah, kalau kamu nih sekarang, Fad, di antara 100% nih misalnya budget kamu investasi, boleh tahu nggak persentase pembagian kamu? Misalnya ke reksa berapa, obligasi berapa, saham berapa, kalau boleh. Kalau kemarin waktu sampai medio Juni Mei ya Ci ya, itu Fadlan sekitar 70% malah di obligasi. Jadi memang Fadlan ngecilin yang di saham ya. Fadlan tidak ada taruh di reksadana, karena reksadana ini kan sebenarnya kalau boleh jujur, kalau misalnya memang kita tidak terlalu mengerti dengan instrumen-instrumen keuangan, better kita taruh di orang yang mengerti, itu manajer investasi gitu. Nggak salah kita taruh di situ, tinggal kita aja nanti lihat gitu loh. Karena reksadana ini kan syaratnya ada 5, RDPU, RDPT, RDPC, terus RDPS gitu loh kan, ya 4-5 ya lupa saya. Ada pasar uang, pasar saham, campuran, reksadana tunai gitu kan. Ini kan isinya tuh sebenarnya kita bisa pelajari gitu loh. Dan itu sekali lagi sesuai dengan tema kita malam ini dan dengan sponsor kita gitu kan. Investasi dari segi mindset dan pengetahuan gitu loh kan. Jadi maksudnya tuh coba kita cari tahu dulu gitu. Mungkin tidak makan 10 menit loh teman-teman untuk cuma sekedar klik googling gitu. Kita tahu nih, oh reksadana tuh ada berapa aja tuh, kombinasi isinya apa aja. Jadi kita bisa tahu, oh kita mau masukin tempat yang ini loh gitu. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Terus juga kita juga bisa cek kinerja yang menjual reksadana tersebut gitu loh. Apakah selama ini kinerjanya cukup baik, dalam artian kalau misalnya kita balik ke pernyataan Coach Juju tadi di awal bahwa ini kan inflasi gitu loh. Nah, kita ngecek apakah kinerjanya tuh lebih baik dari tingkat inflasi, anggaplah yang BPS punya gitu. Apakah lebih baik dari itu? Kalau iya, bagaimana track recordnya selama beberapa tahun terakhir gitu loh. Cukup baik atau outstanding gitu kan. Kita tinggal cek. Kalau misalnya good, ya kita taruh situ aja. Kita nggak perlu pusing. Gitu kan. Nah, cara membeli reksadananya gimana gitulah. Kita nggak usah pusing. Ada investasiku tentunya, ya kan? Nah, kita bisa jadi beli tinggal lewat ya, investasiku gitu.
Klik-klik doang eh, gitu loh. bicara soal reksadana ya, kalau misalnya nih kayak Fadlan milih reksadana, yang pertama kali kamu lihat apa? Apakah manajer investasinya, apakah history return-nya, atau apa nih? Kalau bagi kita penting untuk mengetahui kan gini, kayak Fadlan sama Cifoni atau Coach Juju gitu ya, kan udah kenal gitu. Mungkin kita akan lebih berani untuk taruh gitu loh. Maksudnya kan ini kan aset kita gitu loh. Kita tentunya pengen merasa aman gitu loh. Nah, jadi sebaiknya kita kenalin dulu nih siapa yang mengelola dana kita itu. Gitu. Return atau berarti kamu lihat MI-nya dulu ya? Oh iya. MI-nya dulu yang penting ya. Iya, kita lihat MI-nya. Jadi benar-benar orang yang maksudnya tuh MI yang terpercaya gitu loh. Karena kan kita tidak bilang semua, Ci. Kasus yang terjadi itu sangat banyak dan itu tidak bisa membuat kita memukul rata bahwa itu tuh secara keseluruhan jelek gitu, enggak gitu. Betul. Karena even kita ngelangkah dari sini ke pagar rumah, kadang-kadang kita bisa tersandung batu gitu, walaupun jalannya bersih, kesandung entah apa gitu kan. Itu dalam perjalanan pasti ada gitu. Nah, penting untuk kita bagaimana manajer investasi mengelola risiko-risiko yang ada gitu loh. Apakah itu tuh masih dalam batas toleransi yang wajar, karena tidak ada yang semua tuh yang 100% bersih. Jadi saya ingat Pak Swandi, ya kan, kalau salah satu coach di Win juga ya, Ci ya kan bilang bahwa itu tuh tidak ada yang zero risk, tetapi adalah yang manageable risk gitu loh, risiko yang bisa kita manage gitu loh. Jadi kita tidak bilang sesuatu tuh nol gitu loh, tetapi apakah risiko itu cukup bisa diterima oleh diri kita, karena bukan orang lain ya, karena kan diri kita sendiri kan, uang kita gitu loh. Betul. Coach Juju sama Fadlan ada 2 reksadana memberikan imbal hasil yang mungkin lebih kurang sama, track recordnya bagus, tapi bisa aja Coach Juju milihnya yang A, saya pilih yang B. Kenapa? Ya masing-masing kan balik selera, pada ya? diri kita masing-masing, selera gitu loh. Ya kan? Coach Juju pilih suami yang seperti itu gitu loh, saya pilih istri yang seperti ini gitu. Jadi kita tidak bisa mau semua sama gitu loh, walaupun ya kita memiliki cara pandang mungkin penilaiannya sama gitu loh, sama seperti itu. Yang penting Fadlan nggak pilih suami ya. Jangan dong. Dia pilih suami nanti buat anaknya. Dia pilih suami buat anaknya. Itu harus itu ya. Ya, buat anak ya. Kalau buat saya janganlah, cukuplah istri, nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau dari Miss Julie sendiri ada penasaran apa nih sama Coach Fadlan? Mumpung dia lagi di sini nih, biar kita korek-korek nih rahasianya dia nih. Penasaran apa ya? Pengen bahas obligasi, tapi kayaknya nggak bisa di sini ya, terlalu singkat ya. Mungkin kapan-kapan kita bahas di YouTube aja kali ya, lebih detail, lebih panjang, enak kali ya. Oke, itu juga. Lebih detail, lebih panjang, boleh, gitu. Dan lebih enak di YouTube ya. Boleh, cuma atur aja. Nanti kita tinggal follow. Bisa lah, kalau obligasi, investasi pun sebenarnya ada produk itu ya, Ci ya. Jadi ada lengkap kok. Lengkap ya. Jadi kalau misalnya bingung, masih dalam gitu, reksadana atau obligasi, boleh investasiku ya teman-teman ya. Jadi di sana ada produk yang bisa kita pilih, apakah reksadana atau obligasi. Nah, kalau obligasi, Fadlan pribadi, padahal lebih menyukai obligasi negara. Pat, ini signalnya siapa nih yang error? Gua, Julie, atau Fadlan? Jelas di sini. Nah, coba diulang. Tadi soalnya kayak suara robot. Oke. Jadi kalau misalnya obligasi, kalau Fadlan pribadi ya, Ci sama Kejuju ya, itu Fadlan lebih memilih obligasi yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi dalam hal ini kan adalah obligasi negara gitu loh. Karena spread kadang-kadang beda 1-2%, tapi rasa nyaman dan rasa aman kita naruhnya tuh lebih gimana gitu. Jadi Fadlan lebih sukanya taruh di obligasi Republik Indonesia, baik itu dalam bentuk ORI, FR, SR, boleh yang macam-macam lah, atau yang bentuk falas segala macam boleh. Tinggal kita sesuaikan aja tuh. Kalau misalnya saya inflasi sekarang rata-rata 5%, saya cari yang suku bunganya mungkin di atas itu, misalnya seperti itu. Terus saya belinya tuh kalau bisa kira-kira tuh saya tidak pernah membelinya di pasar primer. Saya tidak pernah membeli obligasi di pasar primer.
Kenapa, Jadi Fat? waktu pertama kali terbitkan obligasi, ya Coach Juju, itu kan ditawarin tuh kita tuh kalau yang biasa emang sudah punya, mau beli nggak? Ini ada negara ada terbitkan obligasi baru nih, gitu. Entah bentuknya apa ya, itu bebas saja. Mau beli nggak? Gitu. Tapi saya tidak pernah membeli di pasar primer. Why? Karena kenapa nih? Nah, ini singkat sederhana sih. Karena di pasar primer biasanya kita beli di harga 100 par gitu. Jadi 100 juta yang kita beli di pasar primer itu ya kita bayar 100 juta gitu. Sementara saya lebih senang menunggu di pasar sekunder. Mungkin secara nominal. Kalau di primer kan jumlahnya kecil nggak apa-apa tuh. Minimal 5 juta atau tergantung ya. Ada 5 juta, ada 1 juta atau berapa gitu. Saya tidak taruh hafal gitu. Tapi kalau misalnya di pasar sekunder memang minimal pembelian biasanya 100 juta gitu. Tergantung penyedia ini ya yang membantu menjualkan obligasi tersebut ya. Nanti bisa dicek di investasiku mungkin ya. Kita bisa mulai di pasar sekunder berapa belinya gitu. Tapi kalau misal saya biasanya beli dengan kelipatan ya 100 juta gitu loh. Kenapa? Biasanya kalau di pasar sekunder tuh kalau bulan-bulannya tepat nih. Bulan-bulan tepat nih, contoh gitu loh. Tahun kemarin saya ada kasih saran sama teman saya, karena saya juga beli juga gitu. Jadi saya bilang, kamu coba beli ini deh. Waktu itu FR088 saya beli itu masih di 91 gitu loh. Terus dia ada turun sebentar ini, makanya masih turun deh. Ke 88 kalau mau coba beli. Nah, waktu sekarang harganya sudah 104 sih. Dalam waktu dari Oktober sampai sekarang bulan Juli. Oktober, Juli. Lumayan dong. Ya lumayan. Jadi 88, anggaplah kita 90 ke 104 kan 14% tuh kita. Ada capital gain. Di di instrumen yang dijamin oleh undang-undang. Plus kita dapat bunga. Karena bunganya kan 6%, otomatis kita dapatnya sudah 1 kali. Iya. 3% berarti. 14 ditambah 3%, 17%. Masih mengalahkan inflasi biaya sekolah yang swasta itu. Betul. Masih ada lebih 2%. Iya, gitu kan. 2% lah buat ongkos ya. Iya, buat ongkos lagi. Ya kan. Jadi sebenarnya tuh saya tuh memang menghindari yang pembeli di pasar primer karena di pasar sekunder asal kita mungkin rajin, ya kan, rajin berinvestasi dengan waktu untuk ngecek-ngecek kali-kali sebentar 5 menit. Guys, sekarang berapa ya hari-hari? Jam 10 keluar harga, kita cek. Oh, jam 10 nih harganya segini. Udah nyaman nggak kita beli? Nah, kalau saya biasanya mau beli tuh kalau harganya 92 ke bawah. Jadi saya minimal balik 100% saya dapat lagi itu 8% gitu kan. 8% saya dapat. 100 juta saya bayar 92 juta. Otomatis saya udah dapat cuan di depan dong. Iya, 8 betul. jutanya. Betul. Iya kan? Saya punya budget 100 juta. 8 jutanya saya bisa untuk belajar anak sekolah. Tapi saya nanti dapatnya 100 juta juga. Terus nanti saya dapat bunganya. Dihitung 6%-nya dari 100 juta dong. Gitu. Wah. Itu sudah. Ini kayaknya Miss Julie dari tadi tangannya gini-gini, kayaknya dia sudah mau transfer nih ke investasiku ya. Investasiku nih. Investasiku nih mau beli nih. Udah oke, Baik sel. Coba lihat tuh, dari tadi tangannya ada gini-gini saya lihat di bawah. Nah, teman-teman, untuk informasi juga, jika Anda ya mau berinvestasi dalam satu aplikasi, gunakan aplikasi investasiku. Ingat masukkan kode di LIVA 267242. Ini wajib dimasukkan ya. Supaya apa? Supaya nanti teman-teman di sini dapat keuntungan lebih. Nah, ini keuntungannya. Kalau misalnya teman-teman buka dan teman-teman ternyata nanti akan berencana untuk trading saham, teman-teman cukup deposit 5 juta saja. Teman-teman nanti akan dapetin kelas offline ya dari Miss Julie dan saya. Miss Julie akan sharing tentang technical, saya akan sharing tentang NLP for tradingnya ya. Itu offline, di tanggalnya nanti kita umumkan ya. Dan kapasitasnya kita nggak bocorin dulu karena terbatas, jadi begitu full nanti kita langsung close. Untuk informasi lebih lanjut nanti boleh DM aja ya. Kemudian juga nanti kalau misalnya nih teman-teman istilahnya, oh saya nggak ngerti saham, saya mau yang simpel-simpel aja kayak Coach Fadlan, misalnya reksadana, obligasi. Tenang aja, nanti juga akan ada Coach Fadlan yang mendampingi kita. Jadi kita kalau mau tanya-tanya silakan, nanti akan ada ya informasinya benar ya Coach Fadlan ya. Nah, siap. Tentu saja di investasiku. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong nih, kalau Miss Julie udah dengar seperti ini, jadi tertarik nggak sih? Tertarik ke obligasinya sih. Soalnya kalau obligasi kan dijamin negara. Kalau reksadana masih enggak ya, Pak ya?
Masih enggak. Jadi kalau misalnya dia kan reksadana pasar uang, reksadana pasar tunai gitu. Jadi kalau misalnya yang uang sama tunai ini, dia memang porsi obligasinya lebih besar dan biasanya mereka di obligasi yang lebih safe gitu loh. Jadi ada teman saya dia senangnya RDPU, lebih senang RDPU. Ya, Reksadana RDPU. Aku pasar pikir uang juga. ya kan. Heeh. Nah, ada yang RDPT kan, RDPT pasar tunai ini isinya biasanya tuh hampir 90% tuh merupakan ya kayak deposito obligasi gitu, obligasi yang aman ya. Jadi memang yang tidak resikonya tuh risk premiumnya tuh kecil gitu. Nah, ada yang di RBU juga 80% biasanya. Jadi persentasenya aja nih yang membedakan di RDPU, RDPT, RDPC, RDPS gitu loh kan. Itu cuma masalah persentase obligasi, saham atau instrumen keuangan lainnya gitu loh. Tapi memang ada yang hobinya RDP, RDPU gitu. Teman saya ada sama-sama nih kita. Jadi dia senangnya RDPU, saya senangnya obligasi. Jadi sekarang porsi kita market lagi bagus, mending kita carikan dari obligasi atau RDPU-nya ke masuk ke saham dulu. Nanti marketnya sudah mulai agak-agak bagus nih, agak-agak bagus cuannya kita tarik masuk ke obligasi gitu. Nah, jadi shifting dari instrumen saham ke obligasi ya ini mungkin bisa dijembatani oleh investasiku ya. Nah, ini akan membuat kayaknya tuh uang tuh ya muter-muter tapi ngasih cuan ke kita gitu. Jadi biar duitnya yang bekerja. Jadi kan suaminya bekerja cari duit, kasih istri untuk kelola. Nanti istrinya nih sudahlah suaminya kerja cari duit, nanti duitnya pun cari duit lagi untuk dia gitu. Gimana nggak bahagia gitu kan? Iya kan? Oh, tambah cerah gitu ya kan teman-teman. Saya pusing gitu ya. Saya suka ini. Nah, ini ada pertanyaan ya. Saya mulai nih. Kenapa Miss Julie nggak tertarik sama saham? Sebelum Miss Julie jawab, saya bantu jawab ya. Justru Miss Julie ini di saham, teman-teman. Miss Julie ini di saham. Ingat nonton YouTube-nya Miss Julie ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu Miss Julie, itu di sini udah ada BBRI, BBCA gitu ya. Terus BBNI, BDMN, semua dia yang perbankan itu semua sudah ada tuh nempel-nempel di tubuhnya dia ya. Nah, ini pemilik bank di Indonesia nih Ci. Pemilik bank di Indonesia. Iya gitu. betul. Pemegang sahamnya nih. Nanti kalau datang harus ini ya. Kamu nggak melayani saya pemilik. Ya betul. Jadi basicnya itu memang di saham teman-teman. Jadi hari ini kenapa acara ini kita buat supaya apa? Karena gini ya, kita kalau mau investasi, kita perlu ada bagi-bagi lah, portfolio lah di mana-mana ya. Nah, terus misalnya kita taruh di saham, di obligasi, di reksadana, ya. Dengan catatan teman-teman udah pelajarin dulu, justru tujuannya hari ini seperti itu. Supaya apa? Nanti kalau misalnya nih, namanya investasi, kan nggak selalu si sahamnya ini naik daun terus, ngecuanin terus, betul ya? Kadang kalau misalnya si sahamnya lagi merah, kita mungkin bisa lihat yang obligasi lagi oke ya, atau reksadana lagi oke, tergantung MI-nya. Nah, di sini sebenarnya jadi teman-teman punya alternatif. Apalagi teman-teman di sini yang sibuk-sibuk gitu ya. Misalnya kalau teman-teman disuruh trading saham gitu, misalnya kan alasannya apa? Sibuk, nggak sempat analisa, nggak ini, nggak itu. Nah, kalau teman-teman tahu tentang obligasi dan reksadana, berarti itu bukan menjadi suatu alasan lagi. Teman-teman tetap bisa investasi. Nah, justru itu. Miss, aku bantu jawab yang tadi ya. Ya, atau misalnya teman-teman memang pengen ke saham, tapi like trading saham setahun nggak bisa gitu, misalnya aduh loss melulu nih. Nah, ya udah duitnya dikurangin dulu yang saham, yang gedein ke obligasinya misalnya begitu. Jadi yang porsi sahamnya dikecilin dulu, belajar dulu. Betul. Nanti kalau udah bisa baru pindahin. Jadi sebetulnya instrumen itu begitu banyak, kita cuma muter-muter aja sih, yang mana yang lagi cuan ya kita ke sana. Nanti kalau ini lagi sepi, ya udah kita pindah ke yang rame gitu kan ya. Jadi cuannya kita puterin terus, jangan di satu tempat doang gitu. Ya, supaya nanti kalau misalnya di saham lagi boncos, lagi nggak kurang bagus, bisa kata Miss Julie dipindahin ke reksadana atau obligasi. Jangan nanti dipindahnya ke forex ya, yang lebih high risk, atau ke kripto, nanti makin pusing deh. Pindahin ke rekening saya kalau gitu loh. Boleh, di antara kami bertiga deh nggak apa-apa.
Terus nih, ada pertanyaan nih, obligasi kontraknya atau taruhnya minimal berapa tahun nih, Coach Fadlan? Dia nanti gini, jadi nanti bisa dicek sendiri itu ya. Misalnya kita ambil contoh, misalnya buka salah satu website perbankan deh yang juga menawarkan obligasi gitu, atau buka di investasiku gitu kan, kita sudah cek tuh. Misalnya obligasi negara deh, kita ambil contohnya, ada yang sampai 2042, ada yang sampai 2037 gitu, ada yang lama gitu. Jadi saya pribadi kalau misalnya saya katakan tuh, kita pengen nggak sih kita bukan PNS tapi digaji sama pemerintah? Oh, pengen dong. Oh, iya kalau dong. bisa nggak kerja digaji malah makin senang. Oh iya, nah itu. Jadi bagaimana caranya pemerintah menggaji kita padahal kita bukan PNS? Nah itu adalah kita membeli obligasi. Obligasi kan nanti tiap 6 bulan dapat tuh bunganya, gitu loh. Kalau misalnya yieldnya 6%, anggapan ya kita ngomong sederhana. Saya punya teman gitu loh, dia salah satu pengusaha distro di Bandung. Ya distro kan ya naik turun ya, tapi sekarang mungkin dia lagi flat lah gitu karena bisnisnya sudah mature gitu loh, jadi nggak terlalu gimana. Jadi dia punya salah satu aset yang menurut saya cukup strategis. Saya ngomong iseng gitu bertanya, Ci, itu kalau misalnya lu jual cepat kira-kira laku berapa? Ya mungkin harganya tuh pasaran 60M tuh Fadlan gitu. Tapi kalau misalnya jual cepat mungkin 50 dapat gitu loh. Saya tanya, Cici kan anak satu, Ci, saya bilang gitu. Iya katanya. Dia lagi kuliah di Amerika kebetulan gitu loh. Nanti itu kebutuhan bulannya berapa, Ci? Saya bilang mungkin 100 juta. Bentuk Cici berapa? Untuk Cici sendiri nih, saya bilang itu. Kalau sebulan 50 juta cukup ya. Kalau misalnya sama asuransi segala macam, cuman kita gini-gini aja ya 50M. Maksudnya tuh 50 juta cukup lah katanya. Jadi mungkin sebulan perlunya 150 juta ya, Ci. Iya. Nah, coba bayangin, Ci. Mau nggak Cici itu kalau misalnya aset disewain setahun dapat berapa? 100 juta paling kan ya. Kenapa nggak dijual 50 miliar, taruh di instrumen negara kayak obligasi FR 088 dilihat 6%. 6% itu 3 miliar. 6% dari 50 miliar. Itu kan 3 miliar, Ci. Kalau kita bagi 12, Ci, kalau bagi 12 yang itu sebulan dapat berapa, Ci? Saya bilang gitu. Dia bilang 250 juta loh, potong pajak 15%. Berarti anggap let's say kita 200 juta sebulan. Cici untuk biaya anak sekolahnya itu saya bilang 100 juta udah dikasih sama negara. Untuk hidupnya 50 juta dibayar sama negara. Punya tabungan sebulan 50 juta, Ci, saya bilang gitu. 50 miliarnya sampai 2042 masih dijamin sama negara, saya bilang gitu. Dia diem. Atau Cici nggak usah ini, saya bilang gitu. Cici 30 miliar masukin, saya bilang. 30 miliar kalian 1,8M, berarti sebulan 150 juta pas, saya bilang gitu. 20M-nya masih bisa beli aset lain yang kira-kira harganya bakal naik lagi gitu loh. Bener nggak? Iya juga ya katanya. Besok harga naik. Besok harga naik gitu kan, saya bilang gitu. Atau ada yang katanya ada perumahan kodenya awal M akhirnya A, katanya tuh ada di depan kereta cepat gitu loh. Saya nggak tahu tuh. Momentum properti itu kalau salah. Ada tuh. Sebut saya dia mungkin kita pakai istilah. Hah? Taunya cuma emitannya depannya P, belakangnya I gitu. Bukan sih. Ya, emiten depannya S, akhirnya A, tengahnya M sama R gitu loh. Jadi itu kita nggak usah sebut emitennya lah ya, kita ngebut itunya aja lah gitu kan. Oh, bukan emiten. Nggak boleh sebut, nggak boleh sebut. Ya, nggak boleh sebut. Aku malah sebut emitennya. Itu kan saya bilang, coba bayangkan, you nggak usah itu, Ci. Saya bilang itu, you nggak usah, ya anggap 30 mepet, 30 bio, lu taruh situ mepet. 30 bio, saya bilang itu, lu mesti ingat nih, lu beli harga 90 bio, di harga 90, emang lu bayar 30 bio? Ingat, lu cuma bayar 2,7 bio. You mau 50 bio, kalau harganya 90, lu cuma bayar 45 bio lu. Masih punya 5 bio, lu mau beli lagi aset di sana, dapat rumah berapa biji, saya bilang itu. Karena kan dia baru. Harganya naik cepat. Nah, jadi memang kalau misalnya, ya emang sih kadang-kadang tuh susahnya itu orang yang punya pengetahuan, kadang-kadang duitnya nggak banyak, Cie, kayak saya gitu kan. Merendah tadi berapa? Kalau
Minimal beli berapa? 100 juta kan? Iya, masih ya nggak banyak lah, Ci. Maksudnya itu kan ya nggak kayak rumah yang di Pik 2 itu loh, yang harganya setahun naik 100% gitu, nggak gitu lah gitu kan. Ya. Besok naik, Iya bukan kan. setahun. Oh ya, 6 bulan ya. Jadi itu salah satu metode investasi juga. Nah, jadi teman-teman perlu mengetahui bahwa mungkin di acara-acara yang diadakan oleh Wisdom and Invest sama Investasiku, mungkin teman-teman bisa dapat something bahwa investasi itu kadang-kadang kita cuma perlu memindahkan dari satu ini ke sini ke instrumen yang lain sehingga hasilnya tuh bisa berlipat ganda gitu. Dan mungkin itu tidak serumit yang kita bayangkan gitu. Asal kita tahu, asal kita mau belajar dan mau menggali gitu loh. Saya setuju sih. Jadi istilahnya tuh sama-sama duit ya teman-teman ya. Masalahnya duit ini ada yang bisa beranak pinak, ada yang enggak. Nah itu tergantung kita sebenarnya nih. Ini duit mau diberanakin atau enggak, ya kan? Nah bukan karena Dimas Kanjeng karena ya, bukan Dimas Kanjeng ya, memberanakan. Dimas Kanjeng kan dulu kan. Oh, enggak dong. Kita ngeberanakin duitnya kan lewat yang jalur yang memang teman-teman bisa ketahui, yang teman-teman tuh lihat, dan pasti itu legalnya. Perlu tahu ya teman-teman ya. Untuk sekarang investasi itu sangat hati-hati teman-teman. Jangan sampai teman-teman tergoda dengan istilah tuh duit cepat, cuan banyak. Itu hindari deh ya. Kalau udah ketemu yang seperti itu udah langsung blacklist aja. Karena misalnya itu yang bikin teman-teman gelap mata ya, langsung all in gitu, itu hindarin ya. Nah jadi kalau kayak Coach Fadlan, Coach Julie dan saya kita bertiga memang sangat concern untuk apa? Untuk bagaimana awalnya itu menjaga uang ini dulu teman-teman. Ya jangan sampai kita punya uang kita nggak investasi, itu juga pasti habis, percaya deh. Teman-teman coba bawa deh duit, taruh ya. Apalagi sekarang lebih parah, Fat, Jul. Sekarang itu kan online ya, jadi saya tuh udah kayak handphone, oke, scan, nggak kelihatan. Nanti udah pulang, baru lihat, oh ternyata kepotongnya lumayan ya. Kalau dulu kita kan masih pegang banyak ya. Bener. Begitu ngeluarin di dompet kan, berkurang nih, misalnya kayak Juli bawa 1000 lembar, berkurang 500 lembar kan berasa gitu, jadi lebih tinggi. 1000 lembar yang dolar pula ya, $100 gitu kan. Waduh. Ya kita kan harus mendoakan yang baik-baik ya. Nah kalau sekarang scan istilahnya tuh duitnya, let's say kalau saya mau tanya nih pada Fadlan, Fad, menurut kamu perlu duit banyak dulu untuk investasi atau investasi duit dulu untuk punya duit banyak? Yang mana nih menurut kamu? Ini pertanyaan menjebak. tapi gini sih, saya sangat menyukai, kalau boleh jujur itu, saya pernah melihat ya kalau misalnya yang di saham mungkin kenal sama Pak Roken Hong gitu ya. Jadi mungkin yang di orang Indonesia yang di saham mungkin kenal sama beliau gitu. Jadi di salah satu ini saya menyaksikan katanya sebenarnya tuh kita tidak perlu bermimpi, istilahnya bukan mimpi yang mulu-mulu kita punya uang yang cukup baik dari nilai yang kecil gitu. Jadi dia jelaskan, coba bayangin kalau kita punya 1 juta katanya. 1 juta nih setahun kita taruh di investasi karena kita sudah belajar gitu. Misalnya di Wisdom and Invest kita ada ikutin yang kelas yang kayak ini sama investasiku sama Wisdom and Invest. Mungkin kita belajar nih 1 tahun ini 1 juta nih menghasilkan 100%. Jadinya 2 juta. Tahun depan ngasilin 100% lagi, 2 juta jadi 4 juta. 4 juta jadi 8 juta, 8 jadi 16, 8 jadi benar 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, kayak ini memori handphone itu 512 giga gitu kan. Terus yang lain, 1 miliar itu bisa dicapai dalam waktu mungkin 8 tahun. Dari 1 juta. Jadi, asal kita ini karena yang ngomong orang yang duitnya emang sudah dari kayak gituan gitu, jadi kita mau nggak mau kita harus mengiyakan karena buktinya hidup gitu loh, dan dia mencerdaskan diri dia sendiri gitu kan. Jadi saya bilang tuh ternyata tidak perlu, mungkin yang besar-besar tuh nggak perlu gitu. Kadang-kala perlu diperhatikan bahwa kadang-kadang ketika kita punya kelebihan, privilege gitu, bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar di awal, itu kadang-kadang tuh bisa merupakan berkah, bisa juga merupakan kutukan. Gitu. Kenapa saya bilang berkah?
Mungkin kalau kita berinvestasi dengan benar, banyak contohnya orang memang dia punya privilege gitu loh. Artinya tuh mungkin dia sama orang tuanya sudah dikasih modal yang cukup baik gitu loh untuk belajar berinvestasi. Dan dia memang belajar dan dia istilahnya tuh berhati-hati dengan investasinya, mungkin dia akan lebih lagi gitu. Tapi ada kalanya ketika kita punya yang besar, ketika kita cuma berdasarkan, karena nih saya ngelihat berdasarkan pengalaman ya Ci ya. Ada orang dia pengusaha sukses gitu loh. Jadi karena uangnya berlebih, bingung mau taruh di mana, dia masuklah ke namanya dunia saham gitu. Wah, waktu dia beli, kita kan tahu yang namanya the beginner's luck gitu kan. Beli naik atau kayak 2020 lah. Cap cip cup, naik kenceng. Wah, pokoknya kita jadi ngerasa, kita ngomong gini, I'm the king of the world gitu. Saya ini raja dunia lah gitu kan. Wah, lihat nih sehari gue dapat sekian juta, 10 juta, 100 juta. Sebulan gue dapat sekian. Duit gue dari segini jadi segini gitu. Tapi begitu, karena kan prosesnya tuh bukan melalui proses yang pembelajaran yang cukup tepat gitu. Saya tidak bilang salah ya, maksudnya tidak cukup tepat, mungkin dia tidak ketemu komunitas yang cukup tepat juga untuk belajar, saling berbagi, maka begitu sudah sampai puncak, dia ngerasa saya raja dunia, ketabok, hilang. Akhirnya bilang apa? Ah, itu semua omong kosong. Gitu loh. Jadi ketika kita punya posisi yang lebih kecil, modal yang lebih kecil, ingat, 1 juta yang kita hilangkan itu, mungkin itu cuma sekedar 1 juta. Gitu loh. Tapi kita punya 1 miliar. Kalau itu hilang, itu 1 miliar. Gitu. Iya kan? Jadi beda. Ketika kita modalnya kecil, apakah harus dari yang langsung besar? Enggak juga. Apakah harus dimulai dari yang kecil? Enggak juga. Semua tergantung kepada investasi otak kita di awal. Apa kita mau investasi di otak nih gitu loh. Iya kan? Apakah kita mau menjadikan waktu untuk belajar, atau misalnya dengerin kayak gini lah yang ngomong kosong kita yang kayak gini-gini. Ngomong kosong tapi berisi gitu kan ya. Apakah mau dengerin gini atau enggak? Nah, kalau misalnya kita mendengarkan dengan baik, dapat insight-nya, mudah-mudahan kita yang kecil jadi besar, yang besar tambah besar lagi. Amin. Gitu kan. Jadi nanti di mana-mana tuh gitu kan, kayak Coach Juju datang ke BRI gitu loh, dibukain sama pasarnya. Selamat pagi Ibu pemilik saham BRI gitu ya, gitu kan. Buka BTN, selamat pagi Ibu pemilik saham BTN gitu kan. Oh, di sini ada tuh nanti tuh tidak adanya pemilik saham gitu ya. Gitu. Ya seperti Oleh itu. sebab itu penting ya untuk punya wisdom dulu ya sebelum invest. Betul. Jangan sampai invest dulu baru dapat wisdomnya udah nggak ada duit lagi. Betul, sudah cut loss banyak, pusing. Gimana nih Jo? Apa nih yang menarik nih dari diskusi hari ini? Apa yang menarik? Oh, menarik semua dong. Yang pastinya belajar hal baru setiap hari. Jadi setiap hari Rabu pastiin teman-teman hadir di acara Ladies Night. Iya. Ya. Jadi gini, Coach Fadlan. Jadi sebenarnya acara Ladies Night ini kita ngomongnya nggak melulu saham ya, karena kan istilahnya ini kalau untuk topik saham sudah cukuplah kita ada di YouTube, ada juga di Telegram ya. Kita pengen saya teman-teman di sini juga dapat yang lain, bisa nilai plus lain, informasi tambahan. Teman-teman yang di sini ya, Bapak Ibu yang menonton boleh ya nanti bisa DM ke kita. Misalnya nih Anda pengen topik apa yang dibawain. Nggak melulu harus investasi ya, karena nanti ini ke depannya ini saya mau kulik-kulik si Miss Juju nih, kita pengen bahas yang berkaitan tentang puzzle. Boleh ya Miss ya? Boleh. Nah, karena kebetulan kan Miss Juju juga ada belajar ya dari Joyap, jadi nanti kita pengen kulik-kulik nih, mana tahu dengan kita tahu elemen segala macam, kita bisa beli saham yang lebih cocok ya. Ada nggak ya sebenarnya ya? Nanti kita cari tahu, bener nggak bisa gitu. Nah, kembali lagi nih, ada yang memang mau belajar. Nah, teman-teman yang mau belajar tentang reksadana, obligasi, nggak usah khawatir ya. Sama nanti teman, karena kan di sesi ini kita nggak bisa panjang-panjang nih. Ini kan sesi informasi aja.
Jadi nanti teman-teman buka aplikasi, ingat masukkan kode, terus hubungin admin ya. Nanti teman-teman nanti akan kita masukin ke satu grup. Nanti kalau nanti teman-teman mau tanya tentang reksadana, obligasi, silakan. Kita akan bahas lebih dalam di sana. Dan juga nih, Coach Fadlan, kalau boleh tahu nih, sekilas yang kamu lihat untuk sekarang, ada nggak sih yang lagi menarik reksadana atau misal obligasi gitu? Kalau Fadlan justru jujur ya Ci ya, dari bulan kemarin saya cairkan sebagian porsi obligasi saya. Jadi kan saya ngelihat marketnya kemungkinan tuh bakal cukup bullish dalam beberapa bulan ini gitu. Mungkin tidak sampai berapa bulan sih, 1-2 bulan ini cukup bullish. Jadi saya alihkan dulu ke yang lebih potensial gitu menurut saya gitu. Saham ya? Ke saham gitu loh. Nah ini nanti mungkin setelah itu mungkin saya akan coba masuk lagi di obligasi. Ini ada pertanyaan sih dari siapa nih? Dari Mama Bilson. Ya. Dari itu biasanya bulan berapa? Nah ini kalau misal Tunggu yang mana ya? Obligasi. Oke, jawab dulu nggak apa-apa. Oke. Jadi sekalian sih ya, ini cukup sama dengan pembahasannya gitu kan. Kalau saya perhatikan berdasarkan histori ya, jadi saya tidak bisa bilang bahwa itu pasti ya, tapi kita selalu berbicara berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya. Kita analisa itu biasanya memang sekitar bulan September sampai awal-awal November itu biasanya obligasi turun harganya. Gitu. Kalau misalnya kayak nih kemarin gitu loh, tahun kemarin gitu kan, bagi Cijuju gitu kan, orang teknikal analisis gitu loh kan, saya sih ada tahu juga lah sedikit gitu loh, tapi mungkin tidak sehari Coach Juju gitu pastinya gitu kan. Jadi memang dari tahun kemarin itu terdapat pola double bottom di harga obligasi. Jadi dia bikin range dari range 87 sampai 96 gitu kalau salah. Jadi memang target kenaikannya itu sudah sampai. Jadi saya belinya memang pas lagi di double bottomnya gitu loh. Jadi dia ada target naik dari 97, 88, 97 itu kan 9, 97 tambah 9 berarti kan 106 ya sudah sampai sekarang, karena kemarin 104 sih, tertinggi 104, 105 gitu. Jadi saya pikir memang sudah sampai target, memang saya jadi take profit gitu loh di pasar obligasinya gitu loh. Jadi nanti saya tunggu lagi, mungkin saya masuk ke saham-saham di pasar saham dulu gitu loh. Kemarin kan saya ada informasikan juga ya, pasti sama Coach Juju sama ini yang pandangan saya pribadi ya, maksudnya ini kok menarik, biasanya saya ada kasih pandangan, saya masuknya ke sini. Nah, Peternya juga puji Tuhan kan memang cukup baik gitu. 1 bulan ini ada yang sudah ngasih sampai 40% gitu. Jadi cuman switch aja gitu loh. Ngasih 40% sebulan gitu loh. Ada yang kasih 30% plus dividennya, jadi ya 40% lah rata-rata gitu. Dari bulan Juni sampai ini. Jadi nanti ya tinggal kita nanti profitnya mungkin kita nanti masukin lagi nih, tunggu waktu yang tepat kita masuk obligasi lagi. Berarti nanti kalau udah cairin dari saham mesti bisik-bisik nih ya. Waduh, iya dong. Maju, Fon, masuk nih ke obligasi gitu ya. Nah, ya. Itu ke steady juga kan kemarin ada nanya sama Fadlan, saya bilang saya malah cair tuh, saya bilang itu. Saya malah cair nih karena tuh harganya sudah sampai 104 loh, benar. Berapa hari yang lalu mentok sih Mas, itu udah terlalu ya logisnya kayak gini sih. Sebenarnya itu psikologi pasar ya. Jadi kan kalau misalnya orang technical analyst selalu bicara tentang psikologi pasar gitu loh. Jadi orang kalau misalnya marketnya tidak menentu di pasar saham, rata-rata tuh orang akan mencari tempat yang lebih aman. Ya. Bener ya. Saya logika saya saja gitu, maksudnya tuh kalau misalnya pasar sahamnya lagi tidak terlalu baik, orang pasti akan mencari tempat yang dimana modalnya tuh dijamin akan kembali. Ya. Gitu loh. Yang ya kan? Lah, pasti. Ya. Pasti orang kan nyarinya ke obligasi negara. Udah pasti jamin undang-undang gitu loh kan. Jadi pasti kalau misalnya di sana demand-nya besar, sementara supply-nya kan tetap. Betul nggak? Kalau misalnya supply tetap, demand-nya naik, tuh harga bakal naik atau enggak? Pasti harga naik gitu loh. Nah, kalau harga naik, ya kita sudah punya posisi, apa kita harus nambah lagi gitu. Jadi beli pucuk dong. Atau kita malah kita jual dulu, ya kan? Kalau misalnya nanti marketnya sangat baik di pasar
saham, orang akan lebih tingkat toleransi resikonya akan lebih meningkat gitu loh. Jadi kan biasanya toleransi risiko 2% ini. Kalau misalnya marketnya bullish, pasti toleransi risiko bisa jadi 20% gitu loh. Artinya tuh uang di pasar obligasi akan pindah lagi ke pasar saham. Nah, kalau misalnya muter-muter ya jadinya. itu, iya, karena duitnya itu juga gitu. Nggak mungkin kan, maksudnya tuh ya duitnya beranak pinak lah, tapi maksudnya ya kayak gitu aja siklusnya gitu. Jadi kalau sekarang kemarin ada questionnaire, kalau saya jujur kalau misalnya mau ikut boleh, kalau enggak, cuman maksudnya pandangan saya pribadi gitu loh. Bahwa sekarang harusnya tuh kita malah mengambil posisi sell di obligasi dan kita mungkin kita cari saham yang memang yang fundamental baik, kita bisa masuk sehingga kita bisa dapat return yang lebih lagi gitu loh. Betul. Setuju sih Pak. Wah, menarik sekali ya teman-teman ya. Jadi segera ya, kalau teman-teman mau ikutan, mau ngingetin lagi nih, bagi teman-teman yang buka aplikasi Investasiku, ingat masukkan kode referralnya kami. Kalau misalnya itu ada di chat, kalau misalnya enggak tahu, teman-teman boleh DM. Nanti bagi teman-teman yang sudah buka, apabila teman-teman ada deposit 5 juta, di aplikasi Investasiku untuk yang saham, maka teman-teman nanti akan mendapatkan kelas offline dari saya dan Juju dan Miss Julie ya, kebiasaan panggil Juju ya. Nah, kemudian kalau misalnya nanti teman-teman yang memang mau di obligasi di reksadana juga bisa bertanya-tanya khusus bagi nasabah-nasabah yang memang buka referral dari Wisdom Invest. Oke, kemudian untuk pertanyaan tentang fee dan lain-lain itu beda-beda ya, jadi nanti bisa langsung dicek aja di aplikasinya. Kalau nanti ada juga beberapa yang memang harus pendaftarannya itu bisa dibeli langsung yang via, nanti saya emailkan ya, nanti informasinya yang lebih lengkap. Yang penting nanti DM aja dulu. Kemudian ada yang mau disampaikan nggak dari Miss Julie? Ini kita sudah di penghujung acara. Nggak ada sih menurutku ya. Yang penting aku rangkum aja sedikit dari tadi. Berarti kan bahwa sebelum kita memulai investasi, terutama investasi uang yang besar, kita investasi dulu dari leher ke atas kali ya. Investasinya ilmu dulu. Benar. Setelah itu baru kita investasikan uang kita benar-benar gitu. Dan percayalah pada the power of compounding. Jadi kalau kita nabung mungkin uang kecil-kecil itu cuma lurus aja gitu ya, pendapatnya sedikit-sedikit, tapi kalau kita the power of compounding artinya uang kita lipat-lipat terus, kenaikannya adalah seperti kurva yang naiknya drastis. Jadi awal-awal mungkin nggak berasa, tapi tahu-tahu wush gitu, naiknya ke atas. Itu juga yang dialami oleh Pak LKH, Warren Buffett dan segalanya. Mereka memanfaatkan the power of compounding itu. Itu aja dari saya. Oke, kalau Coach Fadlan ada lagi yang mau ditambahkan? Nggak ada, cukup, itu tuh udah terwakil dari Cijuju. Emang kalau misalnya orang cantik ngomongnya tuh udah pasti mengena gitu loh. Ya itu udah. Nah, so bagi Anda yang sedang menonton acara ini, pastikan apabila Anda wanita, segeralah berinvestasi. Jangan buang-buang waktu Anda terlalu banyak ya. Karena kalau bicara investasi, bicara compounding, kita bicara juga tentang waktu tentunya. Karena waktu itu penting sekali. Kita istilahnya tuh telat setahun, 2 tahun, perbedaannya lumayan jauh ya. Dan juga bagi Anda, khususnya para wanita, ini penawaran khusus nih dari saya, Cia. Nanti apabila Anda sudah mengenal Wisdom Invest, silahkan ya, karena di sini saya dan Julie kebetulan kita juga sama-sama wanita, kita sering sekali akan mengadakan kopdar ke depannya nanti, dan Anda bebas ya untuk bertanya-tanya, untuk ngobrol, dan juga untuk belajar tentunya. Dan investasikan ya sedikit uang Anda apabila dikasih suami, bisa dikasih uang bulanan nih, investasikan sedikit saja. Jadi bukan hanya anak-anak yang kita suruh belajar, ibu juga perlu. Belilah apa? Belilah buku, pergilah ke Gramedia, beli buku online juga boleh, ikutin seminar, investasilah dari leher ke atas. Karena kalau wanita berinvestasi itu tidak ada ruginya ya teman-teman ya. Nanti ke depan kita nggak tahu kapan ilmu tersebut akan kita bisa gunakan, dan kapan istilahnya suami kita membutuhkan bantuan dari kita juga. Karena nggak ada yang tahu ya, misalnya kita bilang kan kita harus bicara fakta ya, realita ya. Anggap semua hubungan baik-baik aja. Suatu hari misalnya, ternyata kondisi kantor mungkin atau kondisi bisnis suami lagi nggak bagus.
karena istrinya punya kemampuan untuk investasi segala macam, maka ini akan jadi lebih baik ke depannya. So, para wanita wajib belajar ya. Bersama Wisdom Invest, nanti kita akan ketemu lagi di next session, di Ladies Night lagi, pantau-pantau aja jadwal kami. Dan ingat, ajak-ajak teman-teman Anda yang lain supaya belajar sama-sama pintar. Dan bukan karena Ladies Night, para bapak-bapak atau pria-pria nggak boleh ikut ya. Justru harus ya. Ajak pria-pria untuk nonton, biar mereka rajin top upin dan transferin ke akun Anda. Oke, supaya diinvestasikan. Ya, dan bapak-bapak, bagi Anda yang punya istri yang belum ngerti investasi, ajak ya, biar duitnya nggak selalu dijajanin kemana-mana, beli tas atau beli yang lain-lain ya, nggak beli skincarean terus, tapi bagaimana dia investasi supaya dari duit tersebut dia bisa beli skincare sendiri, kan akan lebih menarik tentunya ya. Oke. Sampai jumpa semuanya, dan mohon maaf kalau dari kita bertiga ada salah-salah kata. Hanya ingat saja, buka investasiku, pakai referralnya dari Wisdom Invest, biar dapat manfaat yang banyak. Sampai jumpa. Dah. Saya sudah Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.